Gimana bagi waktunya? Oke, mungkin kalian lihat dari LinkedIn aku atau dari mana. Jadi aku dulu SMA waktu kelas 11 itu kalau di MHT itu bilangnya ketua bidang gitu. Ketua bidang 1 dan 2, aku ketua bidang 2. Atau itu equal sama wakil ketua OSIS gitu. Cara bagi waktunya gimana? Sebenarnya kalau menurut aku prioritas adalah yang utama ya. Kayak kalau di MHT ada akademis, olim sama organisasi. Sama menurut aku tambahan Cambridge juga sih, karena aku kan ke luar negeri. Maksudnya pengen daftar PTLN harus pakai standardized test kayak Cambridge, IELTS, dan lain-lain. Jadi kalau aku sih pertama-tama pastinya akademik dulu ya. Kayak organisasi itu ya agak-agak akhir. Tapi gimana ya? Ya pokoknya kalau misalnya ada deadline ya diutamain dulu akademisnya. Terus karena masih olim, jadi aku olim sama Cambridge sebenarnya kayak agak sama sih, kayak prioritasku. Jadi ya kalau misalkan, tapi untungnya Cambridge sama olim, gimana ya? Bentar, aku ingat-ingat dulu. Cambridge dan olim sempet barengan gak ya? Kayaknya nggak pernah bareng sih. Paling yang suka bareng tuh olim sama organisasi atau olim sama apa tuh? Iya gitu. Jadi olim sama Cambridge kayak ya setara lah. Baru di organisasi. Agak susah sih bagi waktunya karena waktu kan tetap 24 jam ya sehari. Tapi dibisa-bisain. Di MHT kakaknya dapat beasiswa nggak kak? Oke, jadi kalau kalian belum tahu, jadi SMA aku tuh di MHT itu gratis guys, walaupun kayak sekolah negeri dan dia asrama, tapi dia gratis. Jadi emang ya untuk semua anak, seangkatan cuma 88 orang dan itu gratis semua. Kayak dia pendaftarannya tuh beda sama kayak SMA lain. Jadi di MHT tuh kayak pakai tes gitu. Jadi ada 3 tahap kalau dulu aku ya. Jadi ada tes akademiknya dulu, psikotes, baru wawancara. Kayak gitu. Jadi emang beda sama ya SMA lainnya kayak pakai zonasi dan lain-lain. Kalau kalian mau cek, kalian bisa cek kira-kira Januari sih buat PPDB-nya. Dia bakalan tesnya tuh Februari. Bentar. Amara kapan ke kantor RG? Besok. Yeay, besok. Oh my god, akhirnya aku ketemu lagi sama yang lain. Besok siang sih. Dulu daftar univ mana aja? Ya kalian tanya-tanya aja ya, soalnya aku gak terlalu nyiapin apa-apa buat malam ini. Kayak pengen ngobrol-ngobrol aja. Aku dulu daftar, jujur gak, aku ikut persiapan kayak UTBK. Tapi at the end aku gak ikut UTBK karena nanti aku kasih tau. Jadi pokoknya aku dulu emang ya utamain buat PTLN. Jadi aku daftar ke UK, kayak Nottingham, York, Bristol, Edinburgh, apa lagi ya? Itu yang UK. Terus kalau ke Australia aku daftar ke Sydney, Queensland, and what else? Wageningen di Europe, terus di KAIS, Kyoto, sama NTU deh. Tapi aku nggak dapet NTU. Aku tuh dapetnya KAIS sama Kyoto yang di Asia. Tapi hatinya aku pilih Kyoto kan. Terus kenapa pilih Kyoto? Karena aku lebih serak sama Jepang. Kayak ya udah dari dulu pengen ke Jepang aja gitu. Terus kenapa aku nggak ikut UTBK? Karena awalnya aku mau daftar nih UTBK. Tapi alhamdulillah banget kayak aku daftarnya agak mepet sih. Kayak day terakhir pendaftaran UTBK, alhamdulillah itu pengumuman Kyoto. Jadi kayak ya udah alhamdulillah dapat Kyoto, jadi nggak usah UTBK deh. Hehehe. Kenapa nggak ke Toronto? Aku nggak daftar Toronto deh, aku daftarnya UBC. Karena aku nggak terlalu pengen ke Kanada, pengennya ke Kyoto. Hehe. Kalau PTN mau kuliah di mana? Pengennya di ITB sih kalau dulu. Soalnya kakakku juga di ITB. Bentar. Aku tuh punya hashtag gak sih? Oh ya, coba deh. Mari kita pakai hashtag ya.
Kalau kalian mau tanya, coba hashtag Amara First di itu kok di TikTok, di Twitter. Kayak aku sempat masukin di bio WhatsApp channel aku juga. Kau belajar bahasa Jepang gimana? Lumayan susah sih ya. Kenapa? Karena menurut aku lumayan kendalanya tuh adalah baca kanjinya. Sebenarnya kalau misalkan kayak awal-awal pasti kanjinya ada furigananya sih di bukunya. Tapi lama-lama kan harus tetap ngebiasain ya. Jadi kadang ya udah makin sini kayak N3 tuh ya bukunya udah gak ada furigananya lagi. Jadi emang harus berusaha untuk membaca kanji-kanji tersebut. Itu pertama. Kalau menurut aku kanji itu susah karena memori aku kurang apa ya? Kurang nggak sebaik Kasyafa lah ya pastinya. Jadi kayak agak-agak kurang nih kalau memori. Jadi ya harus banyak latihan buat kanjinya. Terus speaking tuh harus banyak latihan ngomong. Jadi ya namanya juga speaking ya. Kita nggak bisa cuman belajar teori doang. Nggak cuman bahasa Jepang, tapi bahasa Inggris juga, yang lain-lain juga. Jadi sebisa mungkin aku juga sedang mengusahakan untuk mencoba banyak-banyak ngomong Jepang. At least ke diri sendiri dulu, misalkan di depan kaca atau depan HP atau apapun itu. Reading tuh susah. Kayak gimana ya? Reading bahasa Indonesia aja kadang agak jelimet gitu, apalagi reading bahasa Jepang. Tapi ya kalau misalkan udah paham tuh seru sih. Kayak oh ternyata kayak gitu. Seru. Kalau listening susah juga. Semua susah ya Allah. Nggak. Tapi kalau enjoy dilakuin dan punya cara belajar serta apalagi ya, Benkyou hoho itu nanti desu ka? Benkyou hoho itu apa bahasa Indonesianya? Iya, cara belajar sih. Iya. Kayak tipe belajar kalian tuh kayak gimana? Tips belajar bahasa Jepang, kalian mungkin ini mirip kayak bahasa Inggris gak sih? Kayak kalian prioritasin dulu aja kalian paling lemahnya di apa, di antara kayak speaking, listening, reading, sama writing. Terus ya kalian bisa maksimalin dulu di yang paling gak bisanya. Kayak ya udah, misalkan kalau speaking ya pastinya ngomong banyak-banyak aja. Kalau misalkan pun kalian gak kuliah di Jepang, gak hidup di Jepang, gak apa-apa guys. Kalian bisa banget kayak ngobrol sama orang random di Omet TV kah, or something else. Ya udah, yang penting ngomong dulu depan kaca juga nggak apa-apa. Terus kalau writing ya banyakin coba writing asal aja sih, kayak sendiri misalkan bikin daily notes buat diri sendiri dalam bahasa Jepang. Karena dengan itu kalian bakalan mikirkan kayak oh kotoba apa yang baru ya, kayak gitu. Ini juga aku masih belajar ya guys, jadi balik lagi ke kalian apakah metode ini cocok atau tidak, kayak gitu. Terus kalau reading banyakin baca. Kalau emang belajar dari buku ya udah baca aja dari bukunya itu apa, terus kayak catat aja vocabulary apa yang kalian dapat dan lain-lain. And kalau listening, immerse yourself into like Japanese thing, like for example like anime kah, atau ya YouTube channel bahasa Jepang dan lain-lain. Ya aku juga sedang berusaha ya, semoga bisa cepat belajar, semoga bisa cepat lancar bahasa Jepang. Nihongo pera-pera ni naru. Kan gak main sama anak cewek besok, tunggu aku. Kayak bakal langsung banyak draft aku nih besok. Cari makan halal di Jepang susah gak kak? Fun fact, di seberang dorm aku aja ada 3 restoran halal. Jadi sebenarnya udah gak sesusah itu, tapi ya masih susah sih karena agak bosan ya kalau cuman makan kayak either Indian food or kebab. Biasanya udah itu doang yang halal. Ya sisanya belum tentu halal. Jadi lebih banyak masak. Asal daerah mana? Aku tinggal di Bogor Pride. I mean bukan Bogor Pride yang itu ya. Kayak ya Pride to be Bogorians. Biar pakai beasiswa nggak ke Kyoto? Ya aku pakai beasiswa. Jadi aku pakai Kyoto IAP scholarships, International Undergraduate Program scholarships, kayak dari Kyoto-nya.
Dua kamu Spensa Bogor bukan benar. Apa motivasi kuliah di LN? Karena jujur waktu dulu tuh karena pengen kuliah di 4 musim. Kuliah di tempat 4 musim. Terus kayak suka aja gitu loh bisa kenalan sama anak inter lain dan belajar di lingkungan baru. Terus ya kalau kuliah di luar negeri dapat beasiswa, why not? And ya seru aja sih kayaknya ya. Sama ngeliat kakak kelas sih, kayak setelah kuliah di LN tuh biasanya dapat kerjanya lebih gampang kak. Atau misalkan ya kalau di Kyoto sendiri di jurusan aku itu lumayan salah satu yang terbaik lah di Jepang. Jadi banyak faktor sebenarnya ya kenapa aku pengen kuliah di Kyoto, Jepang dan lain-lain. Tapi ya beberapa dari hal itu yang sudah aku sebutkan tadi. Makanan favorit di Jepang sushi sih, karena kayak ya udah sushi. Iya nggak apa-apa guys kalau yang udah ngantuk karena ini jam 12 ya. Kalau kalian besok harus bangun pagi tidur. Kak Amara nonton anime gak? Nonton pokoknya, tapi aku gak sesering itu. Tapi yang sampai saat ini aku paling suka adalah Dr. Stone and Spy X Family. Amara kapan main sama... Oh iya, Nares besok ada gak ya? Semoga ada Nares besok. Kan nonton Demon Slayer gak? Belum. Jujur belum. Tapi banyak yang bilang katanya seru ya. Oh iya, BTW terima kasih banyak yang sudah join live teaching aku bersama Kak David. Terima kasih guys. Muka aku emang ada Jepang-Jepang. Jujur ya, waktu itu kan kayak temen aku ada yang main ke Jepang. Terus kayak mamahnya langsung bilang kayak, Amara kamu kayaknya Jepang banget. Terus kayak, apakah iya? Kayak gara-gara aku sipit aja sih ya, dari kecil. Kenapa namanya kayak Sera-Sera? Karena ya kita berprinsip apapun yang terjadi, terjadilah. Kayak ya udah kita berusaha yang terbaik, tapi mau lolos atau enggak ya udah itu adalah takdir kita. Tapi alhamdulillah lolos terus sih, mantap. Ada blasteran nggak? Aku nggak ada. Aku nggak ada Chinese sih, tapi nggak tahu kenapa emang sipit aja ya. Mamaku orang Padang dan ayahku orang Sunda. Padang Aceh, mama. Jadi kayak gak ada Chinese, gak ada Jepang sih. Amar cek hashtagnya dong. Oke, sebentar ya guys. Login dulu. Selama di Indo rencana kemana aja? Main sama temen. Jujur kayak ya udah main aja. Sama nonton final chapter. Yoi. Maksudnya ikut final chapter, kalian nonton final chapter aja, jangan lupa. Amara verse. Latest ya. Oh oke. Thank you banget yang udah ramein di hashtag. Aku bacain yang di hashtag dulu ya guys. Oke. Bentar. Dari mana ya? Dari sini. Kemarin kalau ganggu boleh gak gitaran sedikit. Tapi jujur kayak aku takut berisik. Jadi next. Karena ini udah terlalu malam guys. Culture shock kuliah di Jepang, Mar. Oke. Culture shock pertama adalah sepedanya banget. Kayaknya aku tuh ada stok video A Day in My Life di Kyoto. Terus ada saat aku bilang kayak gitu. Oke. Kalau aku mungkin nanti habis main-main sama teman aku coba edit dikit lagi ya vlog itu. Oke. Culture shock lagi. Orang Jepang tuh beneran menjaga privasi banget. Jadi kalau misalnya kita mau, aku pernah kayak makan bareng teman-teman fakultas aku. Terus kayak pas mau foto, nih kan kalau orang Indo kayak, oh ya udah foto-foto aja kan. Foto makanannya lah, foto teman-temannya. Nah kalau mereka bener-bener nanya dulu, ini boleh gak aku foto? Terus aku masukin ke sosmed gitu. Mereka izin dulu gitu loh. Jadi beneran yang kayak, ada Karacel.
Mate. Kalau misalkan ada kakak-kakak cewek-cewek yang mau join di request aja ya. Oke. Anyway, lanjut. Culture shock lagi apa ya? Kayak jalanannya bersih banget. Terus kalau misalkan sepeda emang ada jalan sepedanya beneran gitu loh. Kalau di Indo kan jarang ya, mungkin cuma di kota-kota besar atau di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau di Jepang ya hampir di semuanya. Oh my god, ini kelihatan banget tapi gak apa. Culture shock lagi. Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia, kalau di universitas apakah kalian pakai perpustakaan sesering itu atau enggak. Tapi kalau di Jepang, di univ aku, kalau lagi masa-masa ujian, itu perpustakaannya beneran yang sefull itu. Kayak bahkan ada section yang 24 jam gitu kan. Dan iya beneran full guys, kayak aku mau nyari tempat aja tuh susah. Jadi kayak rajin-rajin banget. Mantap. Oke, itu culture shock ya. Next lagi ya. Karena sebenarnya kayak mungkin banyak ya, tapi yang aku ingat sekarang itu bikin velocity konco mesranya sendiri aja dong. Oke, kalau yang request ada 1000 orang, aku bikin 1000 kedikitan gak ya? Berapa ya? 1500. Gak tahu. Ya udah, nanti aja deh. Amarvel. Oke. Why you so adik? Karena emang aku adik. Aduh. Beneran bikin lagi. Oke, berapa ya? 3000 deh. Atau bikin yang impossible aja, 17.000. Tidak. Aduh. Berapa ya? Oke, aku tentukan sekarang. Berapa ya? Goceng. 5.000. Aduh, tapi gampang banget ya kalau bikin kayak gitu ya. Aduh, menyesal nih aku. Aduh. Tidak. Ya udah deh. Ya Allah. Oke lah, goceng ya. Oke, baik. Lanjut pertanyaan dulu ya. Kenapa so adik? Iya, karena aku emang adik beneran ya. Jadi aku anak bungsu. Terus di Kesera juga aku bungsu. Kayak bahkan di cewek kan aku angkatan paling bawah kan. Jadi ya mungkin emang kayak gitu aja. Takdirnya begitu. Berapa lama persiapan IELTS atau TOEFL untuk kejar beasiswa LN? IELTS, aku gak ikut TOEFL. Aku ikutnya IELTS. Dan ya nyiapinnya, aku nyicil dari, udah mau 5.000 lagi. Oh my god. Baik, besok aku bikin ya. Ya udah, PR menghafal. Baik guys, saya akan memegang janji ini. Aduh, ya Allah, kenapa ya? Harusnya nggak usah aku bacain tadi komennya. Sudah lah ya. Aduh. Oke. Aduh. Masih speechless. Tapi belum tahu kemana. Pengennya di Inggris atau di Jepang. Gak tahu ya, tapi amin dulu. Aduh, sebentar. Cerita di MHT tadi ngapain aja? Jujur banget, aku di MHT bentar banget. Karena sebenarnya aku ke UI dulu tadi. Hehe. Gak ada suaranya. Tadi ada yang telepon aku sih. Kedengeran gak suaranya sekarang? Ada ya? Arigato. Tadi di MHT aku cuma datang dan aku bertemu guru MTK aku yang sangat berisik itu. Seru banget. Kayak akhirnya ke MHT lagi setelah sekian lama. Tapi tadi ada FLS 2N deh kayaknya, jadi agak rame. Terus aku jajan depan MHT sama teman aku yang ada di channel. Jangan lupa join channel aku.
Iya, aku jajan di depan, jajan apa ya namanya, Cimol, bukan Cimol, Ci something, Aci something. And then what else? Aku lupa apa lagi, tapi gitu. Amara, kamu cocok pakai hijab segi 4. Baik, jujur ini baru beli tadi, karena aku ke Indonesia bawa hijabnya dikit doang. Aku udah nonton sore, itu seru sih. Bikin konten Aikido sama Lutfi. Aduh, lucu lagi. Jujur ya, fun fact, kayak aku pernah di suatu lomba lah bareng Kak Lutfi. Terus kita tampil pencak silat bareng. Atau gak sama Kak Lutfi ya. Tapi pokoknya aku pernah lah tampil pencak silat juga. Itu kocak. Amar sebelum ikut COC udah kenal siapa aja? Yang pasti anak-anak OSN MTK. Aku kenal Arkan karena pernah Cambridge bareng di sekolah aku. Terus siapa lagi? Rafael Nevan udah kenal. Satya, Daniel Mark, Rio, Valerio. Ada sebenarnya banyak sih. David Go tuh terkenal banget guys waktu dulu. Kayak dia pinter banget. Tapi dia sempat menghilang di SMA. I mean like gak pernah kedengaran gitu kabarnya. Tapi SMP tuh sangat-sangat genius gitu deh. Siapa lagi ya? COC banyak guys, ada 80 orang. Aku lupa siapa aja. Ya kira-kira kayak gitu. Oh, sama Hita. Oke, segitu dulu. Karena ada Kakai, aku mau accept Kakai. Yang mana yang Lumpia ya? Amara udah di Jakarta nggak ngajak ketemu. Kan besok. Emang aku belum chat kakak? Aku besok ke kantor. Enggak. Karena aku udah tahu kakak intern, jadi kayak ya udah langsung aja aku mau surprise Ya begitulah kakak. ya guys, Amara ini guys. Enggak. Tapi aku bilang ke Kak Asma dan Nadia. Kasma. Kantor kan? Kasma. Siapa sih namanya? Udah, nanti aku lupa namanya. Maaf. Kasma siapa? Enggak, aku lupa namanya. Maafin aku. Nanti aku ketahuan salah nama. Asma siapa coy? Bener gak sih? Lu duduk lagi. Patah lagi. Siapa? Bener kok. Kakak kali yang parah. Yang mirip aku. Oh kakak ini ruang guru. Iya. Beneran doi. Aku nggak salah nih, kakak yang lupa nih. Aku langsung cek loh, beneran loh. Berarti besok jam berapa datang ke kantor? Siang. Paginya aku mau main volley dulu. Sama anak-anak MHT. Ya udah iseng aja sih. Bermain bersama anak MHT. Ketemu besok kan. Yeay. Kan kita malam mau itu juga kan? Oh ya jadi ke Maca. Bukan. Malamnya mau ke PI. Ya aku lupa. Itu loh. Jadi ke PIK. Bukan coy. Ini kakak pelupa nih, parah nih. Dari tadi gak connect nih. Gue gak ada yang ngajak ya Amara. Aku udah bilang kakak ya, kan nanti bareng ya dari kantor. Ingat gak? Itu besok kak. Kalau bisa kita mau kemana? Astaga. Nanti aku chat deh. Aku nggak tahu ini boleh dibilang di sini apa enggak. Gue gak tahu apa. Ya Allah. Oke, Ya besok. Allah. Sudah siapa? By the way aku lagi sama Maul dan sama Sain. Hai. Kalian tuh berarti satu apartemen gitu ya? Enggak. Besok gue udah balik. Hah? Apa? Besok Sain balik ke Unhas. Hah? Kita ketemu dulu dong, Sain. Besok jam Iya, dia berapa? pengen ketemu Ra. Sain. Apa sih? Besok gue masuk kantor kayak enggak masuk kantor tapi
Main aja kayak Mas Aiji. Enggak, jam berapa, please, siang gua ketemu lu dulu lah. Dia main ke kantor MS Aiji. Jam berapa lu bisanya? Nggak tahu. Tergantung bangun juga aja deh. Lu kan mereka aja deh. Ya Budi nggak ada siapa-siapa nggak sih? Anak rata-rata anak akademik semua. Makanya nggak seru. Parah. Amara main-main doang ke MS Aiji besok paling. Ketemu, harusnya lu mainnya di Toronto. Bukan saya yang Jauh menggoreng. ya, agak jauh ya, jauh Bukan banget. saya yang menggoreng ya guys. Harusnya ke Toronto. Tiba-tiba nih udah lama nggak ngobrol, tiba-tiba menggoreng. Emang kita nonton film guys? Kak Kai bener-bener ya. Sama siapa Iman? Lah, premier apa? Aku lupa. Doa dalam bababa. Lu dapet ul besok malam. Gue nggak dapet. Ih, apaan sih gak jelas? Besok tuh tapi cuman nggak ada itu nggak sih, nggak ada. Cuma nonton doang kan Ra? Iya, nonton doang. Oh iya bener cuma nonton doang. Iya, oke. Ya begitulah guys. Terlalu Terlalu capek banyak, buat terlalu sibuk, mempersiapkan final chapter teman-teman ini. Oh, terima kasih ya kakak. Banyak tau yang nonton. Sain besok ya ketemu ya, harus. Insya Allah. Sain janji besok bawa buah dia untuk Amara. Buah. Bagus. Buah di Jepang lebih enak tau. Iya sih. Mahal banget. Bawain gua buah Jepang coy. Buah tangan. Gue bawain coklat aja. Kita barusan Buah, makan real coklat. buah peach, Kita barusan buah. makan coklat. Nggak boleh bawa mau. Minta sama yang sana dong coklat. Kok sama kita? Iya. Siapa tuh? Kalian coklat Toronto tuh enak tak? Iya. Gue bahkan nggak tahu Toronto memproduksi coklat. Capek. Tapi David ikut kan? Enggak dia nggak ikut. Duo David tidak ikut final chapter ya guys. Iya lagi, sedih banget Kak David, gue beneran gak jadi ya. Ada mau lawan ikut ya? Ya udah Iya. nggak apa. Sain juga bilang nggak mau ikut guys. Kalian setuju? Yang- Setuju. Hah? Bro. Tapi berarti Sain ke Unhas terus nanti balik lagi buat final chapter. Buat final chapter. Sangat effort guys, kalian harus nonton ya. Karena dia kedokteran kan, jadi mau nggak mau masuk. Oh, sibuk ya, sibuk. Sibuk kedokteran begitulah ya. Gimana Damara hijab? Iya nih, apa kabar ya? Nggak pernah Lu jadi denger. launching lah Mara. Ini aja aku baru beli tadi. Ayo kita bikin Damara. Gue style gimana Mara? Hijabnya. Boleh. Bisa, Tapi- besok loh. Gue nggak tahu lagi cara nge-style hijab, tapi kayaknya gue tuh ada inspirasi gitu loh. Bisa, gas. Jadi kayak maksudnya style hijabnya dari yang segi 4 ini atau pasmina kaos atau apa? Pas nggak ngerti lagi. Pokoknya hijab lah. Oke. Nggak tahu yang mana. Sama, lu bisa main gitar? Dikit-dikit. Ayo bikin ini, bisa bawa gitar nggak sih? Agak susah ya, aku naik kereta. Kecuali ada yang punya gitar di sana. Kereta. Bisa aja sih. Ada yang punya bawa. gitar nggak di kantor? Tapi susah kak. Ayo bawa gitar. Ya Allah, kan nanti sampai malam. Kita ini nyanyi lagu yang. Ya juga ya, nggak bisa ya. Ya udah kita ini aja. Kita bikin TikTok. Tahu gak? Tadi kan aku lagi baca ini kan. Baca yang itu ya. Oh iya itu. Tadi kan aku bikin hashtag, terus kayak ini agak menyesal sih. Ya hashtag aku aja. Terus ada yang bilang Kak bikin apa namanya velocity yang itu dong. Terus kayak aku bilang oh ya kalau misalnya ada 5.000 orang yang terus kayak beneran 5.000 lebih kayak tidak, ya udahlah ya besok ya guys.
Ada Abel, katanya ada Abel. Adakah? Aku tidak melihat Kak Abel. Kalau misalkan ada, ayo Kak di request. Mari kita kumpulkan couple-couple ini, guys. Aku jadi pengen. Kayak bisa main alat musik nggak? Aku bisa piano. Apa? Bisa apa? Kenapa? Enggak, kakak Aku bisa main. triangle sama piano. Oh, oke. Baik. Oke. Kak Yohan ada nggak besok? Apa beliau ini sibuk banget? Yowan lagi di Ciling. Yowan lagi di Posyandu Oh, membantu gitu. benar sih. Terus Maul ada deh kayaknya. Ul, lu besok ke kantor nggak Ul? Kenapa? Ke kantor aja sorenya kan sekalian mau nonton. Ayo semua orang ke kantor. Katanya Kak DG juga besok ke kantor. David Go. Oh, DG besok ke kantor. Awal kemarin chat sih. Kan dia mau balik ke London kan. Terus kayak dia bilang tenang aja, nanti aku masih balik lagi kok. Terus kayak, kok bukan aku, kayak gue lupa. Aku lupa dia bilang apa. Tapi kayak dia bilangnya nyampe Kapan kayak dia balik ke tanggal Indonesia? berapa lagi gitu. Terus kayak akunya udah balik ke Jepang Kak. Kayak mohon maaf, tapi akunya udah balik ke Jepang lagi. Jadi kayak oke, besok ya besok. Mohon maaf nih, kita bulan ini sudah harus kembali ke Jepang. Iya lagi. Kakak berarti akhir Aku bulan bulan ini. ini sudah harus kembali ke Korea. Oh my god. Sedih sih. Gak apa-apa lah, gak apa. Gue nggak siap masuk. Gue males memulai semesteran sumpah. Kayak gue nggak mau. Kayak ini seminggu ini aku kayak bener-bener full jalan-jalan doang gitu loh. Terus kayak aku nggak mau kuliah. Tapi kayaknya aku sebelum balik ke Korea aku pengen ke Bali deh. Jadi ya, plan itu jadi ya. Boleh. Walaupun yang lain tidak jadi, gue tetap jadi. Oke. Nina tuh gimana sih kabarnya? Enggak, menurut gue ya, mohon maaf banget nih netizen. Kalian dikasih makan sarapan ini dikit, pindah haluan. Dikasih ini dikit, pindah haluan. Haluan tuh maksudnya gimana? Berubah secepat itu. Itu tuh gara-gara ada foto Fauzan sama fotonya Nares di akunnya Yowan. Kayak gimana gitu, kayaknya akunnya siapa gitu. Terus orang langsung yang kayak, apakah Nina Karam? Guys, kayak itu baru foto kayak gitu doang, kalian mau Nina Karam. Bagaimana kah ini? Tenang ya guys, tenang, itu mereka hanya berteman. Tolong dong, jangan netizen, mari kita kuat. Benar. Apa ya? Damkar aja tidak karam-karam. Apakah ada Yaudah, request? kita bahas lain. Takutnya ada yang gak suka bahas shit. Benar. Yang lain. Abel udah ada katanya. Tapi nggak request. Bahkan aku nggak lihat di viewers. Ada Nicholas, ada Rachel. Oh boleh ya. Biar Amara nggak sendiri. Oi, saya mau tidur. Alah, Nicholas BCD. Lanjut aja lu di sini. Gomen. Apa? Kalau mau tidur oke. Enggak, kalian lagi apa? Ngobrol aja. Lagi ngobrol. Kan Nicholas besok ke kantor gak? Enggak, saya besok WFA. Oh, baik. Amara main ke kantor. Iya. Oh, Tapi nggak apa, kan kita akan ketemu di final chapter. Dan hari-hari sebelumnya saat pelatihan. kita main aja yuk. Kapan gitu? Bareng-bareng sama yang lain. Bisa. Besok malam kita mau main-main. Lu nggak Iya. diajak? Enggak, itu nonton kan? Aduh, saya ikut kayak nggak tahu deh. Nick. Apa pendapatmu tentang itu? Apa? Kapal ini mulai bolong-bolong. Kapal apaan? Kapal lu. Damkar. Kapal lu. Kapal gua. Nggak ada komentar apa-apa saya. No comment saya mah. Kita serahkan kepada Naris. Ayo Amara baca hashtagnya lagi, Amara katanya. Oke. Amara cerita pas lomba sama Lutfi waktu SD.
Aduh, udah lama banget ya. Jadi kayaknya bareng Kak Lutfi yang paling aku ingat yang ada di posan aku di Instagram tuh waktu ke Bulgaria. Kayaknya ada di list prestasi aku di COC. Oh, basis apa? ASSD. Lomba apa? Iya, lomba matematika gitu kayak Bulgaria International Math Competition. Enggak. Tapi ya intinya kalau Lutfi jago banget guys. Terus kayaknya tuh di lomba puzzle, terus kayaknya dia suka menang-menang gitu deh. Ya, Kayaknya Lutfi emang bagus di spasial dan math. iya, memang dia jago banget sih dari dulu. Terus kayaknya waktu aku nggak tahu sih. Aku taunya kalau Lutfi pernah kayak tampil pencaksilat di suatu ya lomba juga. Kan kayak kalau lomba inter kadang ada closing ceremony-nya tuh nampilin ya suatu hal dari negaranya masing-masing. Yang biasanya Indonesia tuh suka pencaksilat gitu. Terus ya kalau Lutfi pernah, aku juga pernah. Tapi ya udah kayak sebatas pencaksilat yang buat tampil aja, bukan yang beneran jago gitu. Oh, keren ya. Itu SD udah ke Bulgaria buat international math competition. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Lutfi digibahin. Enggak guys, ini bukan gibahin Lutfi, ini Menceritakan pengalaman kan? ceritakan. Tolong dong, ini berbeda ya, gibah dan menceritakan. Yes, benar. Nicholas kenapa unrepost? Lu unrepost apa? Gue nggak ada unrepost, padahal unrepost apaan saya? Saya unrepost apa? Oke, lanjut Amara, sorry. Enggak apa-apa. Katanya please coba cover nyanyi lagu Kesera Sera bareng anak-anak Kesera Sera lainnya. Lagu Kan apa? Kak Davidnya masih di Iya, Toronto. Lagu apa guys kalian? Kesera-sera. Masalahnya Bernardnya di Iya Palembang, kan? David S di Toronto, di sama siapa doang berdua tuh? Iya, sulit. Yang lain. Apa guys lagu apa sih Kesera-sera? Sorry. Kayaknya ada lagunya deh. Aku kayak Kasyaf. Aku lupa tapi yang mana. Oh ada lagunya. Setahu aku ada. Ini gak sih? Kesera, Sera, lebih bukan itu. Jujur nggak terlalu tahu sih. Oh. Harusnya Kasyafa lebih tahu. Bukan lo Kesera, Sera itu ya, guys. Kayaknya iya ya. Nanti terus aja lah. Iya kan gue, iya kan guys, bener kan guys? Betul Kai, benar. Kesera. Ya sudah guys, saya menonton kalian aja ya. Oke. Oke. Goodbye. Gue kayaknya juga mau cabut, gue mau balik ke kosan dulu semua. Oke. Besok ngantor Kai. Selamat. Hah? Ngantor dong. Kalau enggak, gue dibunuh sama tim gue. Yaudah, Sibuk semangat. ya. Semangat teman-teman. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum. Bye-bye semangat. Salam. Oke, kembali sendiri. Tidak apa-apa. Hashtagnya apa Amara first? Mana ya? Aku bukanya dari iPad aku sih. Mana sih? Nah itulah. Oke, Amara first. Amara di Jakarta kah? Aku nggak di Jakarta, aku PP Jakarta Bogor guys setiap hari guys. Amara mau lihat video kamu Aikido. Jujur, kalau Aikido di Jepang tuh nggak bisa divideoin guys. Karena kan sama orang lain ya. Pasti partneran kan. Kayak ya berdua lah minimal sama orang. Dan ya nggak pernah boleh divideoin. Walaupun boleh, kayak misalkan lagi ujian. Tapi itu harus di-keep sendiri. Nggak boleh disebar ke yang lain. Jadi mungkin kapan-kapan kali ya kalau... Gimana ya? Susah sih kalau videoin Aikido. Amara jet lag gak? Jujur enggak, kayak santai aja. Soalnya kan Jepang Indo cuma beda 2 jam. Terus aku selama di pesawat kemarin tidur. Biasanya tuh ya, aku kalau misalkan di pesawat, kayak aduh aku harus memanfaatkannya dengan nonton sebanyak-banyaknya gitu. Tapi enggak, kemarin bener-bener kayak, udahlah tidur aja. Beneran yang tidur, cuman bangun pas makan doang. Gak apa-apa, itu mungkin ya sudah tua ya, bukan tua sih. Kocak. Spill warna favorit. Biru. Makanya aku suka pos warna biru. Kayak gitu. Lagi libur kuliah? Iya dong. Kalau nggak libur aku nggak balik ke Indo dong. Hoodie biru. Hoodie biru.
Do I have that? Kak Amara kenal Clarissa nggak? Kenal, dia adik kelas aku. Oh ya, aku kan pernah bilang kayak di live aku yang lama banget. Tapi pokoknya COC tuh menurut aku lucu sih. Like MHT ya, maksudnya MHT-nya tuh ada 5 tahun berturut-turut. Cafe Dina tuh MHT angkatan 10. Kayak Kanabil COC 1 tuh MHT angkatan 11. Kanabil COC 2 tuh angkatan 12. Aku angkatan 13, Clarissa angkatan 14. Jadi kayak 10, 11, 12, 13, 14. Lagu favorit. Apa ya? Banyak sih. Kayak aku nggak punya yang kayak favorit banget gitu. Kayak paling playlist yang isinya banyak. Dan aku sukanya Juicy Lucy kalau Indonesia. Terus kalau Jepang aku sukanya Mosao sama Yuika. Oke. Amara line berapa? 05. Tempat favorit kamu di Kyoto? Kamogawa River. Jadi kayak itu sungai di dekat dorm aku. Dan kayak cuman jalan 5 menit lah dari dorm. Atau biasanya naik bawa sepeda tuh 3 menit. Paling, ya pokoknya cepet banget. And like di sana tuh sungainya benar-benar bersih kan. Terus ada tempat duduk-duduk gitu. Jadi enak banget buat chill. And sunset itu menurut aku bagus. Jadi ya aku biasanya kalau habis pulang sekolah terus udah gak ada apa-apa ya, bukan gak ada apa-apa sih, kayak misalkan ya lagi capek atau lagi pengen healing dikit, aku ke Kamogawa itu. Karena itu apa ya, gratis, deket, dan enak tempatnya. K-popers juga gak marah. Aku enggak sih jujur, maaf ya. Aku enggak terlalu nonton K-pop gitu. Paling aku nontonnya K-drama. Ayo buat vlog bahkan video YouTube full bahasa Jepang. Wow. Menarik sih. Mungkin kalau ya dicoba lah ya nanti. Akan aku masukkan list ide-ide aku konten. K-drama favorit aku adalah Twinkling Watermelon and apa itu? Lovely Runner. Byeon Wosok. Amara, what? Kalau di Jepang lebih terkenal AKB atau Nogizaka? Jujur aku nggak terlalu ngikutin apa tuh namanya J-pop yang kayak gitu tuh nggak. Jadi nggak terlalu tahu, maaf. Minus berapa? Jujur aku minusnya lumayan tebal sih guys. Mana ya? Kelihatan gak sih? Iya jujur aku lumayan tebal minusnya ya. Kayak berapa ya? Kayak 4 sama 3. Tapi aku silinder juga. Tapi aku lupa berapa. Oh Kayuan tuh 05 juga. I forgot. Aku gak terlalu tahu. Bentar lagi. Spill gak kamu tidur berapa lama sehari? Upsi. Aku biasanya ya sih sebenarnya gara-gara di kemarin tuh abis ulangan, minggu ulangan. Jadi aku jam tidurnya agak terganggu. Tapi jadinya lumayan sering begadang. Tapi ya biasanya tuh ya habis subuh tidur lagi. Jadi ya sebenarnya kayak wajar-wajar aja ya, 6 jam, 7 jam. Kalau ITB ambil fakultas apa? Kayaknya dulu aku maunya STIKA deh. Kamera kapan-kapan bikin video main gitar. Ditampung dulu. Nyanyi lagu di tanganku. Di tanganku. Pas final chapter tuh udah ada guys. Jadi nanti aku akan ngapain ya. Aku akan bersama The Girls. Itu aja spillannya dikit. The Girls-nya siapa? Ya beberapa orang dari sesi pagi. Sudah banyak tampungannya kamera. Iya lagi, kayak aku harus ngelis ya. Tadi apa? Velocity, Konco Mesra. Apalagi tadi bikin video YouTube full Jepang. Aduh, kalau itu yang kedua ini agak-agak ini ya. Jadi ya mungkin masih agak lama.
A Day in My Life mungkin ya, aku edit lagi. Apalagi ya tadi, banyak ini ya PR-nya ya. Ditunggu velocity-nya. Beban ini beban. Sekarang maksudnya main gitarnya. Maaf ya guys, tapi aku takut mengganggu yang lain. KPP Jakarta tiap hari naik apa? Naik transportasi umum. Jujur. Oh ya, ini mungkin aku mau cerita dikit ya guys. Hari ini kan hujan ya. Hujan tuh besar banget. Jadi like aku di Bogor emang agak siang sih, karena paginya aku ada jalan-jalan dulu sama mamaku. Terus kayak siang, aku kan ke UI dulu tadi. Ketemu temen aku. Kayak yang udah lama, aku gak pernah ketemu temenku ini. Terus kayak baru ketemu tadi. Terus itu hujan gede banget. Sumpah, gede banget yang kayak sepatu aku basah semua. Kayak sedih sih, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Kaos kaki aku basah semua. Jadi ya udah, akhirnya ke UI dulu. Bentar. Terus habis UI, aku makan ayam geprek. Kayak oh my god, setelah sekian lama aku makan ayam geprek dan makan es krim karambol itu. Jujur, aku mau jujur-jujuran, aku lupa sih es krim karambol tuh pertama kali viral tuh kapan. Kayak 1 or 2 years ago. And I was like, aku pengen banget ke UI makan itu. Tapi gak pernah kesampaian. Kayak aku pernah 2 atau 3 kali ke UI, tapi gak pernah makan itu. Dan baru hari ini makan. Jadi kayak, wow, it's been a long time. Tapi ya lumayan lah, enak-enak. Amara dapat dari mana sih analogi PDKT sama pacaran? Jujur itu kayak pas mulai zoomnya sih aku baru kepikiran kayak kira-kira apa ya enaknya di asumsiinnya. Terus kayak oke, kayak PDKT sama pacaran lucu, biar inget aja. Kayak kan CV itu benar-benar cuman summary-nya doang kan. Kayak kalian baru pertama kali ketemu orang nih, kayak paling lihat dari luarnya aja, kayak enggak sih, kayak oh ya orang ini tinggi, terus kayak oh orang ini apalagi ya pintar, bla bla bla. Tapi kan belum tahu ya kisah di dalamnya apa. Nah kalau mau tahu ke Matlab. I don't know why, just came up in my mind. DJ Cantelo, bener. Kalau di Austin DJ Cantelo, wah banyak banget nih draftnya ya. Boleh. Di jalan udah ada yang ngajak foto belum? Nggak ada guys, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih, I mean like, berarti nggak apa-apa, santai. Kamu Bogor mana? Maaf guys, aku tidak mau memberitahu Bogornya di mana, tapi di Bogor. Kamu di dorm sendiri atau ada roommate? Ini menarik juga. Kalau di MAT dulu pastinya ada roommate ya. Tapi kalau di kuliah, alhamdulillah aku sendiri. Kenapa alhamdulillah? Kenapa? Kalau menurut aku, kalau tinggal tuh enakan sendiri sih ya, karena kita bisa atur banyak hal sendiri. Terus kayak nggak canggung sama orang lain harus. Kalau misalnya kita maunya A, orang lain B, kan jadi kayak agak gimana gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sendiri. Tapi jadi introvert gitu sih. Memang di Jepang kayaknya hampir semua dorm itu sendiri sih, kayak ya udah single room aja. Apakah angin Jepang mengandung daya sanamet? Kayaknya itu Korea ya, bukan Jepang. Oke. Sendirian aja nih kak? Iya sendirian aja. Kali-kali aku jarang live sendiri. Bener-bener ya, tinggi pinter. Ya udah sih guys, itu hanya di kepalaku saja. Oh, aku bacain komen kalian di yang video TikTok aku yang terakhir. Yang terakhir nggak ya? Pokoknya aku sama teman-teman aku yang goreng-goreng gitu. Terus kayak kenapa pada mikir for a date? Nggak ada ya guys. Itu teman aku semua coy. Bahkan 3 orang dari mereka tuh udah punya pacar dan pacarnya nggak ada di situ. I mean like ya udah itu hanya pertemanan aja. Kebetulan 4 cowok dan 4 cewek. Jadi kayak ya udah gitu aja. Hanya teman. Amara suka masak. Suka. Tapi nggak sejago Kak Bima sih. But like yeah, I like cooking. Ama pernah pacaran nggak? Enggak. Bukan klarifikasi, kayak ya udah biar tidak salah paham. Emang itu klarifikasi, nggak tahu deh. Warna favorit aku tadi biru, tapi kayak biru apa ya? Biru langit sih.
Kak doain lu sempro, amin. Semangat ya guys. Makanan favorit udang. Kayak Kak Lutfi pernah bilang udang juga ya. Gak tau deh, pokoknya aku juga suka udang dan sosis. Haha. Hoodie biru tuh siapa? Oh, ya Allah. Bener-bener ya. Aku tau hoodie hijaunya Kak Andreas. Haha. Kok Kak Andreas sih? Andreas. Kita sangkatan coy. Kamar bisa naik motor nggak? Bisa guys. Aku suka naik Gojek kok. Maaf, jokes. I mean like, ya kalau naik motor bisa. Tapi kalau mengendarai nggak bisa. Kau pernah apa? Galau karena cinta nggak? Buset. Kenapa kayak gitu pertanyaannya coy? Nggak tahu, mungkin pernah sih. Jujur pernah. Tapi kayak nggak boleh guys, nggak baik. Mengganggu banget. Ini belajar daripada galauin orang. Tipe cowok idaman apa ya? Yang baik lah ya, yang baik sama kita, yang pintar. Iyalah, pokoknya pintar lah ya. Yang setia, amin. Apalagi kalau bisa sih seagama ya Pak. Iyalah, maunya seagama dong guys. Terus apa lagi? Kalau cakep tuh urusan belakangan ya guys. Kayak ya udah, itu hanya balah bonus. Taat agama, amin. Apalagi? Aduh, mikir ya. Apa yang gak pernah mikirin cowok idaman? Yang bisa menjaga hati, anjay. Aduh, maaf. Aduh, gak pernah ngomong kayak gitu. Astagfirullah, gak boleh. Skip. Pertanyaan lain. Pilipis. Aku beli di Jepang. Apa ya namanya? Rom Andy. Bukan. Apa ya namanya? Lipstick. Lip tint. Ini kah? Bentar ya, aku cari dulu di Google. Ya bener lagi. Yang kayak gini. Apa ini namanya? Itu deh. Oh ya, aku mau spill apa lagi ya? Oh ya, udah spill aja deh kita. Spill kerudung. Ini aku beli di Botani Square. Barusan tadi pagi aku baru beli. Terus kalau misalkan pasmina kaos yang suka aku pakai itu Lavie. Sumpah itu enak banget coy. Kayak adem banget dari semua. Enggak sih, aku cuma pernah nyobain 3 pasmina kaos, tapi kayak Lavie itu enak banget. Jujur aku nggak beli, aku dikasih sama senpai aku. Kayak katanya dia nggak cocok karena di mukanya nggak bagus. Nggak cocok gitu lah. Jadi like, ya udah ini buat kamu aja Amara. Terus kayak, oh my god, this is so good. Like, sangat-sangat adem dan aku nggak pernah nyetrika kerudung. Tapi kayak, ya udah rapi-rapi aja. Jadi kayak, rekomen. Namanya Lavie gak sih? Aku nggak tahu pronunciationnya gimana, tapi Lavie. Terus kalau kerudung segitiga, biasanya beli di Botani Square aja sih, di Bogor. Amar tahu Ditsuki nggak? Tahu dong. Ya, aku tuh suka kayak bocil-bocil di Instagram gitu, bukan Instagram, di sosmed gitu loh, kayak AB, kayak Ritsuki. Terus Ken, siapa lagi? Ya kayak gitu tuh aku suka, kayak lucu banget, gemes banget. Pernah cobain kerudung apa? Kaos Satka nggak, Mar? Belum tahu. Ada lagi nggak? Ada cerita horor nggak kau selama di Jepang? Gak ada cuy. Gak pernah ada. Belum pernah deh, alhamdulillah. Cowok cakep di mata Amara tuh kayak siapa? Aktor gitu, contoh. Byeon Wosok, BWS. Iya, BWS. Kalau scholarship yang dari Kyoto itu tahapannya apa aja? Oke, jadi kalau di Kyoto, kalau di Univ aku, ini sebenarnya sama kayak KAIS sih. Jadi kalian daftarkan ya sesuai sama dokumen-dokumen yang kalian perlukan sesuai di guideline-nya. And then biasanya ada tahap screening dulu dari dokumen kalian. Itu juga ada standardized test-nya, IELTS-nya, terus kayak banyak dokumen pendukung lainnya seperti transkrip rapot, recommendation letter dari guru dan lain-lain.
And then after that, kalau kalian lolos, biasanya interview kan. Nah, habis interview, kalau udah lolos lagi, dapat letter of acceptance. Atau ya kalian diterima apa enggak. Nah, kalau pas kalian di awal-awal itu, biasanya ada pilihan kamu mau scholarship apa enggak. Kalau udah milih kayak gitu, pas dapat letter of acceptance, kalian otomatis dapat beasiswanya. Jadi kayak nggak terpisah gitu sih. Kayak selama daftar ke Kyodai, ya dapat si scholarshipnya juga. Same as guys. Gitu. Spill skincare. Sejujurnya, ini jujur banget ya, waktu SMP sama SMA tuh aku nggak skincarean. Kayak paling tuh cuman, apa ya, lupa lagi namanya apa, sunscreen. Cuci muka. Jujur dulu itu doang. SMP, SMA. Tapi paling kalau sekarang di kuliah, karena di Jepang tuh, apalagi pas winter, itu dingin banget. Jadi muka aku suka kering. Jadi pakai pelembab tapi merek Jepang. Mungkin kalau kalian penasaran pelembabnya merek apa, nanti aku kasih spill di channel aku. Terus apa lagi? Sunscreen tetap. Sama, jujur udah sih. Aku nggak pakai yang aneh-aneh. Pose dong kak. Oke, pose. Luna Chang tahu. Apalagi gini. Apalagi gini. Oke. Udah ya gitu aja ya. Oke. Amara, kamu ada panggilan lain gak? Gak ada sih, Amara aja. Makeup enggak kak. Ini jujur aku filter ya guys. Tapi aku baru belajar makeup pas kuliah. Karena aku ngerasa kayak ya udah harus sih kayak dikit-dikit bisa makeup. Jadi baru bisa dikit dong. Tapi sedang belajar. Amara gak tidur. Oke, 15 menit lagi ya guys. Karena sudah jam 1. Scholarship di Kyoto itu apakah ada ikatan kontrak kerja di Jepang? Nggak ada. Itu alhamdulillah sih nggak ada sih ya dari Kyoto-nya. Itu beneran asalkan ya kita lolos qualifying testnya. Jadi kalau di Kyoto itu sebenarnya 4,5 tahun. Makanya aku baru mulai semester 1 tuh April ini. Jadi kayak 6 bulan sebelumnya aku ada preparatory course dulu. Itu kayak belajar bahasa Jepang dan belajar MTK Fisika Kimia. Dan di akhirnya itu ada qualifying test. Nah, itu qualifying test kan. Nah itu harus lolos dulu baru bisa dapat scholarship buat kayak for the entire 4 years. And the half years juga. And then ya after that gak ada ikatan sih. Kayak bebas aja kalian mau lanjut S2 atau mau kerja atau apa. Paling harus bisa baca bahasa Jepang. Kalau dilihat, astagfirullah. Apakah setelah selesai COC masih akan sering live kak? Mungkin gak sesering itu tapi akan diusahakan ya guys. Aku juga kangen kalian. Ukuran baju kamu apa? Aduh aku gak tahu. Kayak jujur aku kalau beli apa ya? Kayak L. Aku gak sekecil itu. Amara ada alergi gak? Tidak ada. Amara ada rencana S2 gak? Pengen sih. Ada Sain. Mana Sain? I cannot see Sain. Tapi tadi ada Sain kok pas ada Kak Kai. Setelah COC aktif sosmed ya kak? Insya Allah. Siapa cast yang Amara udah kenal di COC cast season 1 selain Nabil? Kak Kadit? Kak Axel? Aku tahu Kak Shakira. Iya, tahu Kak Shakira. Siapa lagi ya? Kak Hanif? Coba anak-anak MTK sih. Kayak ada kepikiran aku pakai baju biru lah, tiba-tiba disambungin sama foto Kak David lah, kayak what? Aku bahkan gak kepikiran itu. Like ya udah deh, terserah kalian lah, kocak-kocakan aja. Tapi pokoknya seperti yang Nares dan yang lain bilang, kalau pakai AI jangan ya guys. Kayak ya udah, kalau kita sangat mendukung bagi para artis yang kayak menggambar sendiri. Kalian kayak keren banget sumpah, gambar-gambarnya keren banget. Aku melihat itu kayak wah, terima kasih ya guys. Amar, kamu terbaca what?
Apa yang terbaca guys? Kak Lutfi terbaca. Oke. Aduh sabar. Kenapa sih ini masih aja 500 sampai 1000, bener-bener ya. Amara bisa main tenis. Kalau buat sekolah dong mungkin bisa ya, tapi kalau main beneran enggak sih kayaknya. Aku udah lama banget gak buka Heyday guys. Apa kita berteman di Heyday? Boleh. Bahkan aku harus download ulang. Ya udah update dulu deh. Lutfi tuh, kalau Lutfi di atas aku 1. Hah? Kalian tinggal di mana jam 3.27? Di Jepang. Oh iya, kan di Jepang tuh biasanya beda 2 jam ya. Terus di Indo tuh enggak kan. Kalau dulu lagi. Kalau biasanya di Jepang, kan aku masih sering kontakan sama yang di Indo kan. I mean like, ya udah misalkan sama mama lah, sama teman-temanku. Terus kayak aku merasa hidup di masa depan, bukan masa depan sih. I mean like, ya di Indo masih kurang 2 jam gitu. Jadi kayak kalau misalnya teleponan sama orang, kayak let's say dulu aku live masih di Jepang. Kayak oh ya udah akunya jam 2 tapi kalian masih jam 12. Jadi kayak nggak apa-apa. Tapi kayak sekarang kita satu time zone. Jadi kayak aku nggak enak gitu loh. Kalian malah begadang. Kan aku masih libur ya. Kalau kalian kan ada yang udah bekerja, ada yang sekolah. Tidur ya guys, tidur. Aku nggak mau bikin alarm bangun, aku mau bikin alarm tidur karena kalian suka begadang. Oh masih libur, alhamdulillah. Bagus, kita tos dulu. Gimana rasanya aduh stop baca, nggak bisa belajar dari kesalahan. Oh, oke nggak apa deh kalau ini. Gimana rasanya jadi ship yang famous banget? Expect nggak kalau sejauh ini, guys? Sumpah. Bahkan aku aja nggak tahu kalau misalkan aku pernah ada kayak gitu loh, scene kayak gitu, scene lagi, ya shoot kayak gitu. Ya udah karena emang setim dan ya udah suasananya sedang tegang terus kayak oh ya udah kayak gitu. Terus tiba-tiba dibikinin video-video and jadilah berubah jadi genre romance padahal lagi lomba gitu ya, lagi sedih, bukan sedih kayak lagi tegang. Ya itu akal-akalan kalian aja sih. Jadi nggak expect banget kayak mana. Sumpah ini lucu sih ya. Mungkin kalau misalkan aku nggak tahu shipper yang lain gimana. Tapi kan mesti masih pada di negaranya masing-masing. Kalau yang di Indo aku nggak tahu. Tapi aku tiap kali ketemu temen aku itu kayak mention tentang itu. Jadi kayak guys, you guys know it like what? Dan mereka bilang katanya di TikToknya isinya gitu. Jadi kayak guys stop, nggak stop sih kayak guys astagfirullah. Terserah deh, kocak. Aku besok ke kantor ruang guru. Bukan, gimana ya? Nggak tahu deh, terserah kalian deh mau lanjut mau nggak, terserah deh. Aku hanya bagian bukan cengar-cengir, ketawain. Mulut aku nih nggak bisa difilter. Aduh, banyak blunder nih malam ini nih, ya Allah. Dikasih-sera, what? Ih, bener-bener ya. Aduh, serba salah. Benar, serba salah ini. Oh, ada yang tanya. Ada deh guys, stop. Kita ke topik lain. Tips belajar matematika. Jadi menurut aku, matematika kan bukan sesuatu yang dihafal ya. Kayak misalnya biologi atau ekonomi atau something else. Tapi beneran harus bukan aplikasi di dalam dunia nyata sih, tapi diaplikasikan dalam soal-soal. Jadi kalau kalian udah belajar materinya, ya banyak latihan soal. Mau kalkulus kayak, mau linear algebra kayak, mau apapun di kuliah, mau di SMP, SMA. Kalau udah dapat materinya, dicatat yang baik. Sebenarnya itu sesuai sih. Kan misalnya kalau kalian gampang inget, biasanya anak-anak cowok, ini gak usah nyatet kayak ya udah bisa gitu materinya. Tapi banyakin latihan soal. Jadi kalau aku tipe yang gak bisa baca terus udah gitu. Aku lebih ke ya udah kalau emang baca ya harus aku bikin catatannya.
Ya misalkan di kelas nggak sempat bikin catatan, ya udah di luar kelas bikin catatan sendiri dengan highlight misalkan rumus-rumusnya apa aja yang perlu dipahamin dan dihafalin. Ya tapi nggak dihafalin ya kalau MTK, emang harus dimengerti. Karena kalau hafalin doang ya bakalan cepet lupa. Jadi as simple as apa ya? Misalkan apa ya? Bentar mikir dulu. Lupa lagi contohnya yang gampang apa ya? Kombinasi gitu lah. Susah sih ya contohnya. Ya, something lah. Ya kalian jangan ngafalin gitu, tapi kalian harus tahu itu tuh dari mana. Iya, kayak gitu. Jadi selain tahu rumusnya, tapi kalian bisa membayangkan, oh rumus itu dari mana sih? Setelah lama tidak melihat pertanyaan atau pernyataan tersebut. Dan banyak latihan soal biar dapat banyak variasi soal. Iya, 15 menit lagi ya guys, karena udah jam segini. Aku gak bisa nyanyi guys. Nanti kalian pulang kalau aku nyanyi. Zodiaknya apa? Aku tidak percaya zodiak, nggak ada yang canda. Kayak kalau based on zodiak aku Scorpio. Nggak mau bye-bye. Iya, nggak mau bye-bye. AB cekut. Maaf kalau kedengeran banget. Tanggal berapa Novembernya? Sebenarnya kalian pasti bisa. Kayak aku pernah lihat deh, bahkan ada konten tentang tanggal lahir anak-anak cewek-cewek. Amara jago baking ya. Aku suka baking sih waktu dulu. Tapi baking tuh stres guys. Karena kayak itu sesuai mood banget kan. Kalau misalkan lagi mood, ya bakingnya berhasil tuh. Tapi kalau misalkan kayak, aduh aku pengen baking nih, terus kayak tiba-tiba gak mood, rusak tuh semua bakingnya, rusak. Tapi seru sih baking. Tapi ya di sana aku nggak punya oven ya, jadi jarang, nggak pernah baking. Paling cuman bikin banana cake doang di rice cooker. Kota Jepang yang didatengin, oke. Pasti Kyoto. Setangganya ada Osaka. Aku pernah ke Uji. Waktu itu aku pernah post kan di Uji. Aku pengen ke Nara, tapi kata temen aku di sana rusanya agresif. Jadi instead of rusa yang membungkuk dan kayak say hi, mereka kadang mengejar para wisatawan. Jadi aku agak ngeri-ngeri sedep sih. Karena kalau rusa doang ya di kebun raya sini juga ada ya. Di Istana Bogor. Jadi kayak ya udah aja gitu rusa. Terus apalagi Nagano, aku udah pernah ke Tokyo. Apalagi udah kayaknya aduh masih dikit banget. Ya nantilah kapan-kapan main lagi. Mengumpulkan uang dulu ya guys. Amara udah punya apa? Teman Nihonjin. Sudah. Oke, jadi pertama kali aku ketemu teman Nihonjin itu waktu lagi ngantri health check up. Jadi kan kalau maba, itu kita health check up dulu kan. Nah pas itu aku ngantri dan depan aku tuh anak fakultas aku, Faculty of Science. And then mereka berempat kan, terus kayak mereka melihat aku. Awalnya aku lagi pengen pakai headphone aku, terus kayak karena mereka ngeliatin aku, jadi kayak diajak ngobrol gak ya? Pede dulu, ya nggak pede dulu, GR dulu. Terus kayak udah aku menurunkan headset aku, terus beneran diajak ngobrol guys. And then like they spoke in Japanese, and I was like, okay, mari kita berusaha ngomong Japanese. And then like dengan terbata-bata aku ngobrol. Terus ya udah deh, akhirnya sejak itu aku diundang ke kayak line group buat satu faculty. And then buat line group cewek-cewek. Jadi sejak itu aku punya temen Jepang deh. Terus aku pernah makan bareng. Terus ada juga satu Nihonjin yang kayak hafu-hafu, half Chinese and half Japanese. And then like kita gak sering sih, kayak kadang-kadang main dan makan bareng. Alhamdulillah punya teman Jepang. Ini yang ngomong Toronto sama Kak David, awas ya. Stop ya, stop. Nanti dulu. Kocak aja sih, tapi ya udahlah ya. Konnichiwa, konbanwa sih, udah malam ya.
teman-teman Jepang asik gambar. Asik-asik aja sih. Kayak mereka lucu-lucu. Sumpah, mereka tuh kayak cakep-cakep banget. Kayak aku pernah karaoke bareng kan. Sumpah, mereka tuh apa ya? Adabnya tuh beneran ada banget loh. Kayak bahkan karaoke pun biasanya kan mungkin kalau kita karaoke orang satu nyanyi ya udah kita ikut-ikutan nyanyi kan. Ya udah kita walaupun dengan suara jelek apapun itu ikut-ikutan. Nah, tapi kalau di sini mereka beneran ganti-gantian. Kayak yang satu nyanyi terus kayak oh ya udah kita dengerin. Kecuali kalau si orang itu bilang, oh ayo kita nyanyi bareng. Nah, itu baru nyanyi bareng. Tapi kalau misalkan gak bilang kayak gitu, ya udah mereka nyanyi sendiri. Jadi kayak benar-benar saling menghormati. And I was like, wow, impressive. Keren. Aduh. Pernah dirasisin gak, Mar? Enggak sih. Alhamdulillah. Aman, guys. Ayo ke Jepang. Amara spill jajanan terenak di kantin MHT. Iya juga ya, tadi aku gak ke kantin MHT karena udah sore jadi tutup. Tapi kalau aku suka makan ayam geprek Bunda. Karena apa ya, MHT tuh waktu dulu aku kelas 10 dan kelas 11 itu gak ada kantin lain selain satu kantin itu. Kayak ya udah satu doang gitu yang jualan di tempat itu doang. Tapi ya di situ ada bakso, ada mie ayam, ada ayam geprek dan somai dan lain-lain. Emang banyak, tapi yang gak ada stall lain kayak ya tempat jualan lain. Amara punya cowok nggak? Enggak guys, aku nggak ada. Bikin vlog di Jepang dong, Mar. Udah. Oh, oke. Jadi sebenarnya aku tuh pernah ngepost di TikTok ini. Tapi waktu itu aku ngepostnya cuma buat friend doang, Kak. Sebenarnya aku public, terus kayak aku malu. Terus aku ya ubah jadi privasinya ke friend doang gitu. Terus kayak, oh ya deh sekarang aku public lagi. Jadi kalian bisa lihat. Mungkin buat orang-orang yang baru follow aku pernah lihat, tapi mungkin yang belum kayak udah lama dan belum lihat, ya aku sempat apa itu namanya? Kayak memunculkan kembali di feeds ya di TikTok aku. Oke, 5 menit lagi ya guys, karena aku tenggorokanku sakit, nggak sakit sih, aku haus dan aku membobok. Kenapa sih nih? Nih ada yang ngomong bahasa Jepang. Shumi wa nan desu ka? Shumi wa jangan deh mau bilang tidur tapi tidur li. Shumi wa kita hiku to apa ya? Jalan-jalan. Ini hampir aku baca tahu yang atasnya tulisan Jepang Amara Doko. Awas ya, tidak boleh ini. Kak suka, ya Allah nih. Tes IELTS di mana, Mara? Di Jakarta. Kamu nggak jet lag? Aku udah dari Indo 4 hari lalu guys. Amara kapan ketemu Kak Syafa? Besok aku ketemu Kak Syafa. Gak boleh yang ngomong kasar. Ekspresi kamera kalau ada bacaan yang itu terbaca. Gimana ya, banyak banget loh komenannya loh. Sumpah, ini kayak pada pinter loh. Kayak yang pada bisa bahasa Jepang, mereka nulisnya pakai bahasa Jepang. Jadi kayak, kan biasanya aku kalau ada bahasa Jepang ya aku baca kan. Nah ini mereka, ya Allah bener-bener ya. Itu maaf ada kanji yang aku belum bisa baca tuh kayak gambar rimasho genki ni narimasu. Hai. Buah kesukaan aku. Mangga. Oh, ya Allah, kepancing lagi kan. Udah lah, bodo amat lah, capek aku. Alamak.
Capek. Kayak apa ya, kayak udah mencoba untuk nggak baca yang itu tapi malah baca yang lain. Bener-bener demi apa aku mirip Abe? Mau dong dimiripin Abe. Aduh lucu banget itu, kayak bocil. Pengen banget ketemu Abe. Please bantu aku ketemu Abe. Nggak. Tapi lucu banget ya cuy. Ini emang kalau yang sebelah live kayak gini juga lah komenannya. Aduh, jangan nih ada foto keluarga. Bisa masak petiau enggak? Ini tuh mancing apa gimana sih? Aku bingung deh, takut apa ya baca tapi nanti. Deh. Badminton ga suki desu ka? Suki desu. Ini aku ngomong bahasa Jepang nih ya, biar kalian gak paham. Doria nani? Astaga. Astagfirullah. Oke, besok konten velocity bersama Kak Syafa. Oke. Guys, ini dong. Mau minta tolong dong. Aku kan kayak sebenarnya nggak terlalu tahu kayak velocity apa yang sedang tren. Kalau kalian ada ini, kalian tag aku, pakai hashtag aja kali, atau tag aku di TikTok atau di IG. Kayak kira-kira konten apa ya? Atau kalian ini deh bilang di sini sekarang. Oke. Ini aku list deh. 1, konco mesra ya. Aduh, janji ini sama janji amarah. 1, apa konco mesra ya? Berdua ya sama Kak Syafa. Aku nggak bilang sendiri loh. Oke, apalagi selain konco mesra tadi? Enggak, emang tadi bilang sendiri. Ya udahlah sendiri. Pasrah aku guys. Sendiri atau apa? Oke. Iya maaf. Gomen. DJ Cantelo bersama Austin ya. Apalagi sih? Ngomong bahasa Jepang, oke. Ajak Bima bergaul. Tadi aku nggak ada janji tuh, yang lain yang janji dulu. Aduh iya deh, main gitar kapan-kapan ya. Aku harus latihan dulu deh, takut memalukan. Soalnya aku gak sejago itu. Oke, iya. A day in my life, oke. Banyak nih PR ya. Lagi liburan dikasih PR. Turun capek banget sumpah. Udah kayak oke nih bahasa Jepang nih, kirain kan kayak apa gitu, masih aja silat sama Lutfi. Aduh kocak, nggak tahu deh, tulis dulu aja deh. Apa aku nggak bilang itu ya? Tapi Aikido aku nggak bisa ituin videonya guys. Aku nggak bilang JJ say yes. Nggak ada ya live aku nggak bilang loh. Live sendiri. Ini ya. Ada yang DM aku buat live sendiri, ya udah aku live sendiri sudah nih.
Apa? Bentar ya, ini aku lagi membaca. Memantau, apa lagi? Oh. Aduh lucunya. Bener-bener ya. Udah, berarti udah ini aja ya guys. Sejauh ini, dari tadi kalian udah mulai ngaco. Jadi ini aja dulu ya. Jangan dia marah. Jangan di SS please. Takut banget. Udah. Jam berapa di sana? Aku sama kayak kalian nih di Indonesia. Udah ya, oke. Dari tadi mundur terus 3 menit terakhir. 2 menit, 1:50. Enggak, aku gak bilang mau buat POV. No way. Ayunan? Kenapa ayunan? Ya udah aja. Kalau yang mau jam 2 sampai berapa ya? 50 orang boleh lah. Kapan aku bilang? Emang pernah? Oke, baik jam 2. Baik. Nurut banget ya sama kalian ya. Aku bilang, ya Allah. Aku bilang apa? Gak tau aku bilang apa. Bilang. Gak boleh. Gak boleh guys, berdua. Sumpah nih yang udah nulis Jepang, kalian diem ya. Nanti aku bacain loh. Ini Aquarius, kataku diam sih. Bener-bener deh Aquarius ya. Lip care aku pakai lip balm. Terus tadi lip tintnya aku kasih tahu. Sama lipstickku apa ya? Hanasui. Emang Hanasui ada itunya? Bukan. Apa sih yang HH itu? Adalah. I forgot the name. Aduh. Di Indo mau kemana aja? Aku mau ke Jakarta bertemu teman-teman. Iya ya, temen aku di Jakarta semua banyaknya ya, gara-gara MHT sih. Tapi ya udahlah ya. Lusa aku mau ke Bandung. Besok deh. Besok Bandung. Oh my god. Makan gultik. Iya lagi, gultik kapan ya? Arkan tolong Arkan. Iya Hanasui apa? Konten mukbang. Ih, menarik. Vlogging Bandung. Bandung banjir. Oh iya, kakakku di Bandung gak bilang banjir. Bisnis hijabnya seriusin ya Allah. I'm just a girl and I'm just a gakusei. Konten bareng cewek girlies. Apa tadi? Vlog. Ya kan, tapi bener deh, kayak kalau live tuh kayak apa ya, kayak ada adiksinya, bukan adiksi sih, kayak jadi gak kelar-kelar gitu. Oke, 15 menit lagi, gak bohong. Oke, 10 menit lagi, itu bohong, semua bohong. Kemarin sama what? Sampai jam 5. Weh, jangan gitu, aku mau tidur. 15 kali 4 bener. Oh ya masih live yoi. Ke Bandung apa? Cobain Cireng Racing Mar. Cireng Racing. Kita tampung. Oh, kalian ini ya. Oh. Sengaja ya dipisah-pisah ya hurufnya ya. Aduh. Gue pengen nonton deh dikit.
Gak ada guys. Ada Kak Bernard nih. Review film sore. Jujur ya, waktu nonton tuh kayak aku capek sendiri, kayak kalau aku jadi sore kayaknya aku udah gak sanggup gitu. Kayak kok bisa dia sekuat itu. Kayak awalnya aku stres sendiri gitu loh, kayak hah, kenapa kayak gitu, kenapa kayak gitu. Tapi ya endingnya ya oke lah. Kayak ya sangat romance sih menurut aku. Romance banget. Gimana Kak selama di Indonesia? Seru lah, seru. Di Indonesia jujur banget lebih adem daripada di Jepang. Oke, keluar dari bandara aja tuh kayak oh my god, akhirnya tidak sepanas itu dunia. And then like aku tuh di Jepang pakai kayak fan gitu kan, apa sih, hand fan. Di sini aku nggak pakai. Tapi emang hujan sih. Tapi kayak kalau lagi panas pun nggak sepanas summernya Jepang, jadi aku bersyukur. And then like aku makan gak usah mikir, kayak oke, mama masak, atau kayak ya udah makan di luar gitu sama temen. Kan kalau di Jepang kayak aduh aku makan apa ya, aku makan harus yang halal, terus kayak aduh tapi itu tutup, atau kayak aku bosan makan India, terus kayak aku malas masak, kayak itu pusing sih. Mungkin kalian juga relate bagi anak-anak rantau, kayak mau makan tapi kalau jajan terus mahal. Aduh, iya kayak gitu kayak, tapi ya udahlah ya. Namanya juga anak rantau. Bener kan, bingung mau makan apa. Kayak bahkan kalau misalkan mau makan apa tuh bisa aja mikirnya lebih lama daripada makannya. Jadi kayak, makan apa ya? Kayak, aduh pengen ini deh tapi jauh. Aduh mau makan ini tapi tutup. Aduh mau makan ini tapi nggak jadi makan. Ya kan? Kayak uang makan. Tapi kalian juga ngerasa gini gak sih, kalau misalkan makan tuh mau makan yang mahal tuh kadang kayak oh ya udah makan misalkan 100.000 nih, kayak oh ya udah makan kali-kali 100.000. Tapi kalau misalkan mau beli skincare atau kayak mau beli apa ya, baju gitu, kayak kelihatannya mahal banget gitu. Padahal kalau misalkan kalian lihat uang itu sebagai uang untuk membeli makanan, kayak oh ya udah beli aja, kayak kapan lagi beli makanan gitu. Padahal kayak kan kalau baju bisa dipakai seterusnya ya. Kan kalau makan udah sekali doang. Maaf. Iya, kayak gitu. Jadi kayak aneh memang. Manusia ya memang. Aduh. Oke, 5 menit ya guys. Ama suka makan sambal gak? Suka. Tadi hari kemarin aku dibikinin udang balado sama nenek aku, terus kayak enak banget. Ada yang bilang 215 nggak boleh. Cukup, ini cukup. Tips homesick Mar. Jujur ya, aku tuh nggak pernah homesick sampai balik ke Indo pertama kali. Kayak awalnya kayak oh ya udah biasa aja lah sih, kayak I'm strong, like no I'm not homesick bro. Kayak kalau misalkan kangen pun ya udah telepon aja nggak sih. Terus kayak ada suatu titik udah kayak oh nggak deh, ternyata aku nggak bisa, aku homesick. Aku menangis kayak aku mau pulang. Tapi kayak ya udahlah ya, mau gimana lagi guys. Kalau pulang kan nggak bisa secepat itu ya pulang. Jadi apa ya, tips homesick ya, kalau misalnya kangen ya udah telepon aja, nggak usah apa ya, nggak usah egonya terlalu tinggi. Misalkan dulu aku nggak mau banget tuh kayak nelpon duluan ke mama, ke papa, ke kakak. Saya kayak sekarang kayak ya udah kalau kangen ya telepon aja Mar, kayak nggak usah sok-sokan gitu. Gitu aja sih. Terus apa lagi? Kalau kangen makanan Indo, masak. Atau enggak ya udah ke restoran Indonesia, walaupun mahal tapi ya udah sekali-kali. Comai Bandung enak, comai Bandung enak. Games paling susah di COC. Semua susah. Paling susah apa ya? Sebenarnya menurut aku tuh kayak for example yang shuffle and recall itu aku apa ya, strateginya salah aja sih. Pas awal tuh aku malah ngafalin semuanya dulu. Kayak aku lupa kalau kita bakalan masukin tuh
ya berurutan kan dari 1 sampai berapa. Tapi like aku malah oh ya udah deh kayaknya hafal nih kartu 1 sampai 20. Ya udah deh hafalin 21 sampai 50 deh. And then like ya udah aku hafal nih 21 sampai berapanya. Tapi ada yang kemis di sebelumnya kan jadi kayak sia-sia ya. Ya jadi strategi itu penting banget waktu setiap gamesnya. Jadi siapa yang punya strategi dan yang kepikiran lebih cepat, yang ngerjain lebih cepat, yang bisa tenang dan punya ambisi untuk menang, ya itulah yang bakalan lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi like ya semua gamesnya susah, tapi bisa aja dihandle kalau kalian punya strategi dan bisa mengaturnya dengan baik. Games paling disuka di cewek-cewek jujur tuh yang kemarin terakhir episode berapa? 13. Yang kayak piano tiles, ya itu seru, kayak lucu banget. Kok bisa kepikiran ya game kayak gitu? Kayak lucu banget, tapi susah. Udah ya guys, 2 menit lagi. Aku haus. Oh, kok bisa tiba-tiba Velocity? Yang itu aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Velocity. Kayak gara-gara kesenangan dan kayak aku menang, kayak ke tim aku menang gitu. Tapi aku malu sih, kayak pas episode itu kan tiba-tiba kayak Amara Velocity, like pose. Gitu. Kayak Jonathan banget ya. Oh, kayak ini gaya andalan aku deh. Kayak aku selalu kayak gini. Udah ya, 1 menit lagi ya. Tidur ya. Apa? Udah guys, sudah cukup. Gak boleh. Kalau mau skripsian kak. Jangan nonton live aku kak. Closing statement. Jangan lupa tidur. Udah jam 2 weh. Tidur, besok pagi bangun. Semangat. Semuanya semangat. Oke. Udah. Tidur ya guys. Oke. Enggak, udah tadi nggak jadi kelar terus. Dadah. Selamat tidur guys. Terima kasih yang sudah join. Bye-bye.